Kapan seseorang sudah layak beli rumah, Mbak Wina? Kalau udah punya DP-nya, Kalau udah punya DP-nya, DP-nya harus berapa persen? minimum 20%. Minimum 20%. Ada hitungan matematikanya, tapi aku nggak bawa hitungannya ya. Karena gini, kalau kita udah punya kebiasaan menabung 10, 20, 30% dari penghasilan, berarti kan kalau penghasilannya 100%, 20, 30% sudah terbiasa nggak kita pakai. Betul. Sehingga begitu udah terkumpul tuh DP-nya, kita sebenarnya punya uang yang selama ini ditabung 20-30% bisa dialihkan jadi cicilan. Yes. Jadi kalau orang selama ini nabung aja nggak bisa, sok mau KPR 0%, dia mau bayar cicilannya pakai apa? Nah, sehingga sisi sehat keuangannya itu harus ngukur kemampuan dia menabung DP-nya sama kemampuan dia membayar cicilannya. Oke. Dan beli rumah nggak harus anyway, ya kan? Nggak. Nggak harus kan? Nggak. Kita bisa sewa dan uangnya untuk cicilan KPR ditabung, Kenapa diinvestasi sih bisa orang dong. pengen punya rumah? Karena ingin menciptakan rasa aman. Iya. Berarti kalau ada yang nggak mau beli rumah, dia mendapat rasa amannya dari mana? Punten ya, aku bukan psikolog, tapi gara-gara ketemu manusia setiap hari selama 20 tahun terakhir, yang aku lakukan adalah aku ambil sertifikasi Psychology of Finance. Tapi masalahnya ada orang yang beli rumah karena tuntutan sosial. Sehingga aku ketemulah orang-orang yang memutuskan aku nggak mau beli rumah. Iya, iya. Tapi dia dapat rasa amannya dari mana? Ternyata dia punya simpanan yang segunung. Oh. Dia merasa lebih tenang daripada lihat bentuknya rumah, di bentuknya saham sama obligasi. Ya. Berarti yang harus hati-hati adalah kalau ada campaign gak usah beli rumah, kita ngontrak aja, baik-baik aja kok. Tapi asetnya harus terbentuk, Rory. Karena ketika orang nggak bisa membentuk aset di luar rumah, dia nggak punya apa-apa habis itu. Iya. Orang yang punya cicilan KPR, dia punya aset dalam bentuk rumah, ada nilainya,